Oke. Apa itu masalah? Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antar apa yang diinginkan. Ya. Jadi tanpa adanya masalah tidak akan mungkin ada penelitian. Ya, penelitian itu berawal dari masalah. Jadi seseorang tuh ingin menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti masalah yang diselesaikan dengan riset atau penelitian ini kesimpulannya bisa dalam bentuk teori, aplikasi dan sebagainya. Ya. Jadi kesenjangan antar apa yang diinginkan. Jadi masalahnya itu misalnya kita ingin lebih mudah gitu ya, lebih mudah berkomunikasi misalnya ya antara satu benua ke benua lain, makanya dibuatlah Facebook ya. Kemudian, suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala hambatan pelaksanaan suatu program. Ya, jadi masalah itu adalah kendala atau hambatan. Ya, dulu kan kita kalau komunikasi ya, kalau sekarang kan mudah ya mendapatkan informasi dari Solo atau dari luar negeri sekalipun langsung bisa kita dapat ya. Kalau zaman dulu kan tidak. Ya kan, ketika kita misalnya ada berita duka, ya tahun berapa lah sebelum ada teknologi. Nah, kita dapatkan berapa bulan gitu ya baru kita dapat informasi. Ya itu kan masalah kan, gimana sih caranya biar kita mendapatkan informasi saat itu, kemudian kita dapat langsung informasi saat itu juga. Nah, kemudian diteliti, diriset gitu ya. Nah, dibuatlah sebuah apa? Software, aplikasi gitu ya. Atau ya, tentunya penyelesaian dari masalah tersebut ya, yang menghambat misalnya kalau dulu orang pengen pergi kemana-mana naik ojek gitu ya, lama, kemudian jauh harus ke pangkalan, kemudian belum lagi biaya ongkos yang mahal. Nah itu hambatan ya. Nah dari hambatan itu kemudian dibuatlah aplikasi Gojek. Nah aplikasi ini kan tujuannya mempermudah kan, kamu nggak perlu ke pangkalan, cukup duduk di rumah, kamu klik lokasi kamu di mana, kamu mau kemana, kemudian dia datang sendiri. Oke, biayanya tidak dibohongin, tidak harus diajak muter-muter karena ada location. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, dari masalah yang ada kemudian diapain masalah tersebut? Dirumuskan ya, dirumuskan satu persatu kemudian sampai mengerucut, diteliti, dirumuskan, kemudian dirumuskan, kemudian di data tersebut dikelompokkan, lalu dianalisa, kemudian baru dibuat kesimpulannya. Oke, latar belakang masalah. Berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Ya, latar belakang. Pertama misalnya, kamu merasa bahwa dulu itu kalau berbelanja tidak dengan melihat langsung dianggapnya orang dulu tuh nggak enak gitu ya. Nah, tapi sekarang semua itu jadi hal yang biasa. Tidak perlu datang, cukup kamu belanja online itu jadi hal biasa. Ya, kalau zaman dulu belanja online itu pasti selalu jadi penipuan. Ya, uangnya sudah setor tapi nggak pernah dapat. Ya, nah, termasuk perkuliahan saat ini. Mungkin kedepannya ya akan begini terus. Kamu nggak perlu datang ke kampus. Ya, semuanya dilakukan secara online. Kamu belanja online. Beberapa kriteria yang bisa dijadikan untuk menetapkan suatu masalah penelitian. Adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini ya. Gap di sini misalnya adalah bahwa sekarang itu kita sudah teknologinya adalah 3G. Nah, kalau di luar negeri itu sudah jauh ke depan. Bisa sampai 5 ya. Nah, kemudian dari teknologi itu tersebut kan ada masalah ya di kita. Jadi kadang-kadang di kita itu kurang update gitu ya, nggak begitu cepat ya. Harusnya kan seperti dulu laptop di Indonesia itu baru masuk sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Kalau di luar negeri kan sudah berapa tahun lalu digunakan. Ya, kalau di luar negeri laptop sekarang udah bisa seperti apa? Kertas dilipat-lipat juga udah nggak pecah ya. Kalau sekarang kan kamu laptopnya masih dalam bentuk ya bisa dilipat tapi belum bisa seperti kertas gitu ya, digulung kecil dan sebagainya.
Ya nanti ke depannya ya semuanya dipermudah ya, karena di Jepang aja juga teknologi pertanian untuk penyemprotan gitu ya, kemudian untuk kadar udara, tekanan udara, ya semuanya sudah digunakan komputerisasi. Jadi misalnya penyemprotan hari ini harus disemprot berapa kali sih sehari, itu mesin sudah otomatis, tidak perlu ada lagi orang. Ya, itu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi saat ini. Kan kalau di kita belum, itu belum masuk. Gitu kan? Terdapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Kontradiksi di sini maksudnya bertubuhkan ya, perbedaan hasil kesimpulan. Misalnya, kalau penelitian di A gitu ya, hasilnya bisa diterapkan di wilayah tersebut. Tapi ketika masalah tersebut kemudian hasil penelitiannya diterapkan di negara B, itu belum tentu bisa diterapkan, belum tentu bisa. Dan hasilnya betul-betul misalnya baik atau bagus gitu ya. Nah, itu bisa mengalami kontradiksi, tergantung dari budaya. Misalnya, terdapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Kalau penerapan teknologi ya di kita misalnya ya Jakarta itu sudah menyeluruh ya, hampir semuanya penggunaannya. Tapi ketika kita terapkan teknologi itu misalnya di Baduy gitu ya, di pedalaman Banten gitu ya, mereka tidak mau ya, karena dianggapnya teknologi itu apa ya, dianggapnya sama mereka ya. Jadi mereka tidak mau gitu ya. Bahkan kamera ketika kita datang ke sana untuk melakukan penelitian, kamera aja tidak boleh. Padahal di kita bahwa penelitian itu teknologi itu bagus ya, berkembang gitu ya, kita diberikan kemudahan. Tapi kalau mereka tidak mau, ya itu kontradiksi perbedaan. Proses satu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari ya. Proses satu pekerjaan yang bermasalah, misalnya ketika ada masalah, kemudian kita jalankan, tapi dia tidak sesuai, ya, tidak berjalan sesuai dengan rencana. Akhirnya apa ya? Tentu saja kendala. Kalau kendala berarti tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ya, oke. Syarat masalah penelitian. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Setidaknya terdapat 7 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Ya. Syarat masalah penelitian. Pertama ada data. Kalau kita punya masalah, kemudian kalau kita tidak punya data, itu agak sulit. Ketika kita punya masalah, kita kumpulkan data-data, entah dari internet ya, dan sebagainya. Nah, ketika sudah ada data-data, maka kita akan lebih mudah untuk menganalisa. Oke, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumen, partisipasi, atau evaluasi. Ya, data ini bisa didapat dari sini ya. Atau ketika kamu ingin mencari data yang sumbernya lebih resmi, misalnya data kependudukan, gimana sih laju pertumbuhan Indonesia ya pada saat corona ini gitu ya. Kamu bisa lihat di data Badan Pusat Statistik ya, itu bisa. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu. Maksud orisinalitas ini bahwa misalnya kamu ingin melakukan skripsi ya. Nah, skripsi itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi belum pernah ada penelitian yang seperti kamu. Dari judulnya gitu kan ya. Dari pokoknya kamu baru menerapkan ini. Itu maksudnya orisinalitas. Ya, jadi penelitian kamu ini belum pernah digunakan oleh orang lain. Ya. Oke. Memberikan sumbangan teoritis yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan ya. Tadi misalnya orisinal, yang lain belum pernah melakukan penelitian ini. Ya, kamu melakukan penelitian ya, contohnya skripsi, dan ini pertama kali kamu yang melakukan. Nah, nanti akan ada apa? Hasilnya, teori, bentuk teori, sumbangan teoritik. Ya, bisa konsep dan sebagainya. Yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Misalnya apa? Ya, jadi kalau sekarang ini yang sedang hangat dalam penelitian itu adalah metode data mining, ya. Nah, ini sedang gempur-gempurnya ya.
sedang naik daun gitu ya. Nah, kenapa? Karena data yang banyak itu bisa diolah, bisa diselesaikan dengan metode data mining. Ya. Jadi kalau orang yang pintar data mining kemungkinan dicari, sedang dicari ya. Jadi menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang hangat terjadi. Ya, jadi kalau kamu menguasai data mining, salah satu dengan metode apa saja yang ada di situ, ya mungkin nanti kamu selesai kuliah ini bisa dapat apa pekerjaan yang langsung gitu ya, gajinya gede dan sebagainya. Kenapa? Karena ini masih langka di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri ini sudah diterapkan. Ya. Masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Ya, ada beberapa pemecahan masalah tapi belum diketahui. Ya, jadi ini sebenarnya belum apa? Belum diimplementasikan ke halayak ramai. Jadi baru beberapa golongan, gitu ya. Masalah itu diajukan dalam basis minat bidang studi dan kemampuan penelitian. Oke, lanjut. Tip-tip memulai menulis penelitian. Nah, memulai menulis, jadi ada tipsnya. Pertama, tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca pada umumnya. Ya, jadi pertama kali kalau kamu ingin menulis penelitian, biar orang tertarik, pertama kalimat pembukanya. Nah, dalam kalimat pembuka itu harus apa? Mempunyai daya tarik untuk si pembaca dengan apa? Menampilkan masalah yang unik, spesifik, tapi mudah dipahami, kemudian yang sedang apa? Sedang booming saat ini. Ya, jadi kamu harus apa? Menuliskan di awal, ya. Berikutnya, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang dalam kalimat pembuka. Gunakan kutipan-kutipan hanya disesuaikan dengan topik pembahasan sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Untuk itu, gunakan kutipan secara layak atau tepat ya. Kalau terlalu banyak mengutip pun orang akan bingung. Kenapa teorinya banyak banget gitu ya. Dari si A, dari si B, dari si C. Gitu ya. Ya. Hindari, usahakan hindari. Jadi boleh mengutip tapi hanya beberapa saja. Hindari ekspresi-ekspresi idiomatik, kalimat-kalimat yang membingungkan, ambigu. Ya, jadi bahasanya rancu, tidak mudah dipahami, tidak mudah dimengerti. Ya. Pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka seperti setiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika mengalami kematian anggota keluarga secara tiba-tiba. Ya, ini maksudnya pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka ya. Jadi kalau bisa angka-angka ini dihindari. Kenapa? Karena mungkin setiap tahun ya sekitar 5 juta orang ya. Mungkin di sini bilangnya agak sulit kali ya untuk dipahami ya. Mempertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka-angka. Ya, dianggapnya mungkin memberikan pengaruh yang kurang baik. Jadi harus dipertimbangkan dalam penggunaannya. Lanjut, tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat ya. Jadi dalam penulisan penelitian harus jelas masalahnya. Temanya harus jelas, kemudian masalahnya harus jelas. Jangan sampai kamu pilih tema A, kemudian masalahnya B. Nanti nggak nyambung. Lah metode penelitiannya gimana? Hasil kesimpulannya bagaimana? Bukan ya. Jadi harus jelas masalah yang diangkat. Seperti dilema atau isu yang sedang berkembang saat ini yang dapat menentukan pada penelitian. Jadi diharapkan masalahnya itu yang sedang hangat, isu-isu yang sedang hangat, kemudian kalau perlu memberikan teori yang baru, ya, aplikasi yang baru yang mempermudah. Tuh ya. Sekarang apa sih ya yang dianggap sulit ya? Misalnya masalah-masalah ya nantinya ke depannya kita itu tidak perlu bahan bakar ya, itu kan bahan bakar dianggapnya masalah. Kenapa? Karena tidak bisa diperbarui ya. Nanti ya mungkin ke depannya bahwa penggunaan motor dengan menggunakan listrik ya, ke depannya yang dianggapnya lebih lebih hemat, lebih mudah. Jadi ketika kita di charger sehari bisa untuk beberapa
berapa bulan gitu ya, termasuk handphone kamu nanti di charger sehari bisa untuk bertahun-tahun, tidak perlu dicas lagi. Ya mungkin kedepannya nanti seperti itu. Oke, masalah yang diangkat ya. Tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti dengan cara mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Jika tidak memiliki banyak referensi pada halaman-halaman pertama suatu penelitian proposal, maka penelitian kalian tidak akan bernilai akademik. Ya, jadi harus memberikan penjelasan penelitian terdahulu bahwa kita melanjutkan penelitian tersebut. Ya tadi saya bilang, misalnya masalah sekarang, kenapa? Karena sumber bahan bakar tidak bisa diperbarui. Kita kalau mau ke SPBU kadang ngantri, mau berangkat kerja harus ngantri gitu ya, belum macet dan sebagainya, itu kan masalah. Nah nanti itu akan diteliti, diberikan solusi baru, misalnya kendaraan tanpa bahan bakar diganti dengan menggunakan listrik gitu ya. Nah, listriknya itu juga berarti harus dicari dalam bentuk liquid yang mudah gitu ya. Ketika kita mencajer seharian atau beberapa jam bisa berbulan-bulan awet. Nah, itu nanti ke depan. Pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jelas pendekatan penelitian seperti eksploratoris, daslam, kualitatif, pengujian hubungan-hubungan atau prediktor. Prediktor pendekatan tuanya dalam metode campuran. Jadi masalah sudah dijelaskan ya dari awal bahwa penjabaran masalah itu harus jelas. Kenapa? Nanti variabel-variabelnya yang akan mengikuti. Tuliskan apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian sehingga menghaluskan Anda untuk menelitinya. Seringkali dalam beberapa penelitian ada banyak masalah yang perlu dibahas, bukan hanya satu masalah. Ya, ini fungsinya perlunya pengerucutan. Ya, jadi masalah yang tadinya luas kemudian dipersempit supaya apa? Mempermudah penelitian kita. Jadi penelitiannya nggak banyak tapi tidak fokus, gitu, menghindari ketidakfokusan. Jadi penelitian harus jelas, kemudian mengerucut. Yang mana yang kita teliti? Jadi jelas, tidak ngambang. Berikutnya, identifikasi masalah. Berbagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, terdapat beberapa sumber yang ada. Artikel jurnal ilmiah, ya, misalnya kamu pengen mengambil skripsi tentang apa? Data mining ya. Data mining judulnya apa? Pengklasifikasian penentuan jurusan ya pada sekolah SMK. Jadi untuk mempermudah ya pemetaan jurusan, misalnya di dalam SEMEA kan ada sekretaris dulu ya, harus ada tata boga dan sebagainya, kan sekarang sudah banyak. Nah itu mempermudah. Caranya gimana? Dengan menggunakan data mining. Jadi dicari pengklasifikasian dari nilai mana yang masuk, misalnya sekretaris berarti mata pelajaran yang masuk ke dalam nanti ke arah sana itu diklasifikasi seperti itu. Nah nanti kamu lihat jurnalnya, jurnal yang membahas tentang itu, pengklasifikasian atau pengkodean ya untuk menentukan apa jurusan dalam sekolah kejuruan. Kebijakan publik seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan perundang-undangan, peraturan daerah dan lain-lain. Jadi kebijakan pemerintah perlu, misalnya ketika kita melakukan penelitian tentang apa sih, bisa bantu saya? Dikeluarkan pemerintah perundangan. Jadi misalnya apa? Kita ingin melakukan penelitian ke beberapa tempat gitu kan ya. Nah, kemudian ada pandemi sekarang gitu ya. Nah, kita tidak boleh melakukan penelitian itu secara langsung kan? Ya, itu kan peraturan pemerintah kan yang berubah, ternyata sekarang ada pandemi. Harusnya kita melakukan penelitian di misalnya di beberapa pusat di pusat pemerintahan ya. Nah, karena ada pandemi, maka kita tidak boleh melakukan penelitian secara langsung. Itu kan kebijakan pemerintah yang baru dikeluarkan. Oke, berikutnya kondisi objektif yang ada di tempat kerja seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan terhadap pelanggan dan lain-lain. Ya, ini mengidentifikasinya. Mekanismenya gimana? Ketika misalnya
kita ingin di suatu tempat kantor ada masalah. Kemudian mengidentifikasinya dimulai dari apa sih, dari tempat kerjanya seperti apa, mekanismenya, prosedurnya, dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan. Oke, untuk melakukan formulasi masalah penelitian harus dilihat dari beberapa sudut pandang bagi penelitian akan melakukan penelitian. Pertama adalah, bentar, untuk melakukan formulasi masalah penelitian harus dilihat dari beberapa sudut pandang bagi peneliti yang akan melakukan penelitian. Pertama, aspek permasalahan merupakan permasalahan yang diangkat dari suatu penelitian. Maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahan tersebut. Apakah masalah yang diangkat tersebut menarik? Ya, diharapkan menarik. Kenapa? Supaya banyak yang membaca. Kalau tidak menarik, kemungkinan orang juga tidak mau. Ya, misalnya kamu ingin membuat suatu aplikasi ya, aplikasi baru ya, yang menyaingi Gojek. Ya, kamu harus membuat lebih bagus dari segi tampilan, kemudian dari segi kenyamanan, dari segi ya harus melebihi. Misalnya di Gojek ada GoSend, GoMessage, bahkan harus ada aplikasi baru. Kayak dulu kan ada Gojek, ada Grab ya. Nah semua kan sekarang berubah kan, semakin apa? Semakin banyak ya, tidak hanya masalah menarik penumpang gitu ya, ada GoMessage, kemudian ada ya banyak ya, pokoknya kamu sudah sering lah menggunakannya. Jika masalah tersebut menarik, apakah akan menjadi berguna jika permasalahan tersebut dipecahkan? Ya tentu saja ya, karena menarik makanya akan lebih berguna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kepentingan masyarakat umum. Ya diharapkan lebih apa? Bisa dipecahkan. Oke. Itu menurut aspek permasalahan. Kemudian aspek penelitian. Ialah penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti harus dapat menjawab pertanyaan. Apakah penelitian dapat memecahkan penelitian ini? Apakah peneliti dapat memecahkan penelitian ini? Ya, dari aspek penelitian ya harus bisa. Kalau penelitian tidak bisa, si peneliti tidak bisa menyelesaikan penelitian ini, nggak bisa memecahkan masalah, buat apa diteliti? Ya kan? Ya buang-buang waktu saja, mendingan tidak perlu dilakukan. Apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian ini cukup waktu atau tidak? Ya, waktu diperhitungkan. Kalau kamu nanti skripsi, kalau nggak salah 3 bulan. Ya diharapkan kurang dari 3 bulan atau 2,5 bulan lah harus selesai. Ya. Ya, karena kalau lebih ya bahaya. Ya. Apakah biaya untuk menyelesaikan penelitian yang dilaksanakan cukup atau tidak? Nah, ini biasanya masalahnya kalau penelitian di Indonesia biaya. Ya. Kalau di luar negeri semua itu ditanggung, makanya penelitiannya lebih lebih fokus ya, karena dibiayai semuanya. Enak banget ya di luar negeri. Kita baru mengajukan saja, kemudian udah turun, bahkan belum mengajukan. kita mau mengajukan itu langsung udah turun dan ya, jadi betul-betul difasilitasi kalau di luar negeri untuk penelitian. Makanya riset di sana lebih kesimpulannya lebih up to date, kemudian lebih bisa digunakan ya, bisa dipelajari, lebih banyak manfaatnya. Karena dari segi biaya disupport oleh pemerintah. Oke, menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah. Bisa diperlihatkan seperti di bawah ini. Tuliskan sebuah kalimat pendek, tuliskan situasi masalah yang sedang diamati. Jadi mengidentifikasi masalah dengan cara menguraikan. Contohnya, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawan. Ya, dibuatkanlah satu program. Program apa? Kenaikan jabatan. Ya, bisa dibuat. Nah, penilaian ini dilakukan oleh siapa? Ya, tentu saja dengan SDM. Ya, kamu buatkan programnya. Kamu ya riset dulu gitu ya. Tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Ya, tentu saja ada pertanyaan. Dari masalah tersebut, nanti kan kamu kan wawancara.
Wawancara dengan siapa? Tentu saja yang terkait, pihak terkait. Ya. Informasi tentang masalah atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer yang tersedia di jurnal-jurnal penelitian, baik secara cetak atau online, perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah. Ya, dicari permasalahan. Kalau perlu, misalnya permasalahan yang kamu teliti, sudah pernah belum diteliti orang? Kalau sudah pernah diteliti orang, lihat, dibaca. Oke. Lengkap masalah dengan data tersebut ditambah dengan informasi dari berbagai sumber kepustakaan, sehingga dapat informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi ya. Misalnya kamu ingin melakukan penelitian tentang apa? Dampak penggunaan handphone ya sama anak-anak. Nah, itu sudah pernah dilakukan ya. Nah, kamu cari dari jurnal yang membahas tentang dampak penggunaan handphone. Dari berbagai sumber kamu cari, kemudian kamu satukan, kemudian kamu teliti, kamu menggunakan metode baru, kamu lihat hasilnya. Mudah-mudahan kalau lebih bagus berarti lebih apa? Lebih bagus ya beruntung. Artinya bahwa penelitian kamu bisa diterapkan gitu. Oke, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Ya, rumusan masalah ini penting banget. Jadi mengenai ruang lingkup, misalnya kamu membahas judulnya tentang apa sih? Analisa apa ya? Nah, misalnya kamu mau buat suatu web tentang akademik ya, akademik sekolah gitu ya. Nah, nanti kamu di ruang lingkup itu kamu bahas, ya, di ruang lingkup itu kamu bahas. Yang kamu bahas itu apa? Ya, ketika kamu ingin judulnya adalah sistem informasi akademik pada sekolahan A misalnya. Berarti kamu bahas ya ruang lingkup tentang akademik. Ya, tidak perlu membahas tentang apa? Akademik apa sih? Berarti penilaian kan? Nilai, mata pelajaran dan sebagainya. Itu kan proses apa? Ruang lingkup tentang akademik yang akan dibahas. Jadi ya itu, jadi tidak perlu ke yang lain. Ya, jadi jelas ruang lingkupnya. Kita misalnya temanya A, maka ruang lingkupnya harus membahas tentang A. Proses perumusan masalah dengan mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusan, dan signifikannya. Masalah ditangkap dari kesenjangan dan juga dari keluhan-keluhan yang ada. Ya, proses perumusan dari apa ruang lingkup, ya, terus ke latar belakang penelitian. Yang melatar belakang kamu melakukan penelitian ini apa? Oh, kamu misalnya tadi membuat web tentang sistem informasi akademik pada sekolah A. Yang melatar belakangnya apa? Karena di dalam misalnya di sekolah tersebut sistem informasi akademiknya masih menggunakan manual. Kalau menggunakan web gitu ya, siswanya bisa melihat berapa nilainya gitu kan ya, dari mana nilai itu diprosesnya bagaimana, kemudian kok nilai kamu bisa misalnya 80 itu dari mana gitu ya, bisa dilihat ya. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahannya jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan keadaan yang sedang diteliti. Ya, jadi masalahnya harus jelas. Kenapa? Supaya tidak ada apa penafsiran yang salah tentang masalah tersebut. Lanjut. Beberapa hal yang dapat dikerjakan dalam membuat rumusan masalah. Apakah masalah yang sedang diamati sedang hangat dibicarakan dan segera membutuhkan pemecahan masalah. Nih yang sedang isu tren saat ini. Diharapkan yang sedang tren seharusnya ya. Apakah masalah yang sedang diamati masih terjadi? Menjelaskan penelitian yang akan dilaksanakan ya. Dianggapnya misalnya kamu lakukan penelitian tentang COVID. Sekarang masih terjadi enggak? Ya silakan. Ya, masih terjadi berarti silakan kamu lakukan penelitian tersebut. Gimana dampak pengaruh COVID terhadap ekonomi Indonesia misalnya, ya silakan. Bagaimana pengaruh COVID terhadap pendidikan di Indonesia gitu ya. Ya silakan kembangkan, silakan teliti. Sejauh mana distribusi masalah tersebut dikaji ya. Jadi kamu mengajinya sejauh mana? Dengan apa? Masalah misalnya kamu melakukan penelitian tentang masalah corona bagi dunia pendidikan.
sejauh mana kamu kaji, apakah sampai detail-detailnya gitu kan, apakah hanya luarnya saja tidak sampai detail dan sebagainya. Apakah masalah yang sedang diamati dapat mempengaruhi proses kerja suatu organisasi kehidupan masyarakat seperti anak-anak, ibu hamil, dan lainnya. Ini mempengaruhi nggak? Misalnya pada saat ini corona bagi dunia pendidikan gitu ya. Apakah kita melakukan penelitian ini akan mempengaruhi proses kerja dunia pendidikan gitu ya. Dari penelitian tersebut nanti akan dapat apa? Kesimpulannya. Ya. Kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Apakah masalah tersebut akan proses kehidupan suatu organisasi berpengaruh ya terhadap kehidupan suatu organisasi? Ya. Misalnya kita meneliti corona dalam dunia pendidikan, itu mempengaruhi nggak dalam misalnya di Indonesia penelitian kita bahwa corona yang lama ini mengakibatkan pendidikan itu berubah ya, dari offline ke online. Itu mempengaruhi kehidupan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi prosesnya itu berubah total. Oke. Kalimat umum yang sering digunakan untuk memformulasikan rumusan masalah seperti di bawah ini. Kalimat umumnya ya. Pencatatannya tidak teratur dan terjadi kerangkapan pencatatan. Ya, biasanya pencatatan yang tidak jelas. Ya, jadi sudah dicatat lagi. Jadi rangkap double. Ya, makanya pencatatan itu harus khusus. Ya, kemudian harus apa? Harus teliti. Ya, jeli. Ya, bahwa pencatatan tersebut juga penting. Kenapa? Untuk menghindari kerangkapan data pencatatan. Posisi letak jari yang tidak pas pada mesin mengenai sidik jari dapat membuat sistem juga tidak dapat mengidentifikasi jari tersebut. Ya. Ini ya posisi letak jari. Ya, misalnya kita mau melakukan penelitian tentang kejahatan gitu kan ya yang terjadi ya. Misalnya antara ya sidik jari ini kan biasanya digunakan oleh pemerintah ya, oleh polisi untuk melihat ya. Misalnya ada terjadi kejahatan di sebuah rumah gitu ya. Biasanya yang dilakukan adalah dari si korban itu dilihat ya, kemudian yang ada di sekelilingnya itu sidik jarinya itu dilihat apakah sama gitu ya dengan menempel di tubuh korban atau tidak. Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi ya. Tanpa masalah penelitian tidak perlu ada. Adanya fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Ya, karena penting makanya harus dilakukan pemecahan masalah, harus diteliti. Cara penelitian untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian. Ini penting ya. Kenapa? Karena kalau kita enggak membuat pertanyaan penelitian pada saat kita riset atau observasi, nanti ini takutnya terlewat. Makanya ketika kita melakukan penelitian dan ingin melakukan wawancara, sebaiknya dicatat dulu pertanyaan penelitian. Supaya apa? Supaya lebih jelas, tidak ada masalah yang terlewatkan. Jadi semua masalah, variabel dan sebagainya bisa diteliti. Oke. Syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara lain apa yang seharusnya terjadi, perspektif dan yang sebenarnya terjadi. Ya, syarat pertanyaan yang seharusnya terjadi dan yang keadaan yang sebenarnya. Ya. Oke, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Ini syarat pertanyaan penelitian. Ya, kadang ya, dalam penelitian itu misalnya yang diperlukan adalah yang tersedia. Contohnya kita ingin melakukan wawancara ya tentang
informasi tentang akademik ya pada sebuah sekolah ya. Apa yang diperlukan di sana kan misalnya kita membutuhkan tentang nilai ya, nilai-nilai anak sekolahan ya. Nah, pada saat itu kemudian ketika kita melakukan riset yang tersedia bukan nilai ya, data akademik. Kenapa? Karena ada beberapa guru yang tidak mau gitu ya memberikan nilai anak-anaknya ya untuk diteliti. Ada juga yang seperti itu karena dianggapnya sifatnya rahasia gitu ya. Kadang ya kita harus mensiasati itu juga gitu ya. Bahwa kita juga tidak bisa memaksa juga ketika dia tidak mau dimintai gitu kan. Misalnya yang spesifik ada laporan keuangan gitu ya. Apa yang diperlukan dengan apa yang terjadi kan beda. Apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Nah, ini sebenarnya sama ya. Ya, diharapkan sebetulnya ketika kita melakukan riset, kita bisa mendapatkan bukti ya, apa yang kita butuhkan. Ya. Tapi kan pada saat kenyataannya belum tentu. Kadang-kadang ada yang dianggap rahasia oleh sebuah perusahaan. Jadi tidak perlu diberitahu. Ya. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang sering disebutkan sebagai fenomena atau gejala tertentu. Dilihat dari jenis pertanyaannya, para ahli metode penelitian seperti Marshall dan Rosman dan Criswell setidaknya membaginya menjadi 3 macam pertanyaan. Deskriptif, mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti. Jadi mendeskripsi menggambarkan ya dengan menggunakan tanya apa ya. Dia jadi menggambarkan tentang fenomena yang terjadi. Ya, jadi masalahnya itu digambarkan dengan kata apa. Ya. Misalnya, apa yang terjadi saat ini gitu ya, setelah terjadi gempa di daerah, misalnya di daerah apalah kamu sebutkan ya. Kan dia lebih mendeskripsikan ya, menggambarkan bagaimana fenomena kejadian setelah gempa di daerah tersebut. Kemudian eksploratoris untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Lazimnya ditunjukkan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Ya. Bagaimana sih asal ya terjadinya tsunami? Ya, berarti kan memahami gejala awal kan. Jadi sebelum terjadi tsunami misalnya pertama ada tanda-tanda angin gitu kan ya, kencang, kemudian ombak yang besar terus menerus sampai akhirnya ombak itu tidak bisa terlihat lagi gitu ya sampai akhirnya menimbulkan tsunami yang tinggi dan sebagainya. Kemudian eksplanatoris ya, ini untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan mengajukan pertanyaan apa ada hubungannya atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Lajinya untuk pertanyaan-pertanyaan kuantitatif menjelaskan pola yang terjadi. Ini lebih eksplanatoris. Ini pertanyaan penelitian. Pertanyaan deskriptif, apa aja strategi yang dipakai kepala sekolah ya. Ini kan menggambarkan tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh sekolah. Kemudian eksploratif. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? Bagaimana ya? Dia lebih ke arah gejala ya yang mendalam. Jadi untuk menyebutkannya bagaimana. Bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf? Ya. Pola ya, lebih berarah ke pola. Oke, pertanyaan penelitian. Menggambaran lengkap bisa dengan bagan seperti bawah ini. Latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian. Latar belakang. Rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Ini yang melatar belakangi masalah. Nyaman nggak kalau banjir ketika hujan? Nggak nyaman kan? Nah, dari masalah itu kamu cari solusinya. Ini yang melatar belakangi kamu lakukan penelitian. Nah, dirumuskan. Sambungan talang di belakang rumah bolong. Lantai rumah lebih rendah dari solokan. Ini yang menjadi penyebab masalah. Ya, jadi pertama latar belakangnya kalau hujan ini sering banjir. Itu latar belakangnya. Nah, yang perumusan permasalahannya karena talang di belakang rumah bolong atau lantai rumah lebih rendah dari solokan. Nah, dari rumusan masalah bisa kita
ajukan pertanyaan. Nah, misalnya bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong. Kemudian bagaimana meninggikan lantai rumah ya. Jadi semua bisa dibuatkan polanya seperti ini ya. Jadi masalah yang kamu ada, latar belakangnya kamu tuliskan apa, kemudian rumusan masalah, pertanyaan penelitian. Oke, sudah selesai? Ada pertanyaan?